Nah kalau ini surat keluar, biasanya di atasnya di kop suratnya itu ada nama instansi kita, misalnya PT Usaha Mandiri. Dan di bagian alamatnya ya alamat yang kita tuju, alamat kemana surat itu bakal kita kirimkan putusan. Misalnya ada surat-surat atau dokumen-dokumen penting di suatu instansi, misalnya mengenai prosedur perekrutan. Kalau itu hilang dan pencatatannya nggak benar, nggak sesuai prosedur dan hilang, jadi kan nanti HR-nya bakalan susah nih buat menerapkan prosedur itu karena dokumennya udah hilang gitu, nggak ada lagi nih buku panduannya gitu lah. Arsip surat berfungsi sebagai bukti hukum jika dibutuhkan di kemudian hari. Baik, slide selanjutnya. Bu mau nanya dulu. Boleh, Rido? Jadi itu kan tadi katanya ada pencegahan kehilangan informasi. Jadi kita semua pencegahan kehilangan informasi yang kedua. Berarti semua surat yang kita buat itu kita tulis semua. Gak ada kriteria. Kriteria? Iya, ada. Ada, nanti kan dia diarsip. Ada di atas. Ada, ya nanti melalui proses pencatatan, pengarsipan, semua itu ada nanti dalam prosedur dan nanti bisa. Oh iya. Oh. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat masuk dan keluar. Pada PD-nya boleh mungkin dibacakan? Jenis surat masuk dan keluar berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu adalah surat resmi. Ini mengikuti format dan aturan tertentu dikeluarkan oleh lembaga resmi. Yang kedua, surat tidak resmi, lebih santai, seringkali bersifat pribadi. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Yang pertama, surat internal, digunakan di dalam organisasi untuk komunikasi internal. Yang kedua, surat eksternal, dikomunikasikan dengan pihak luar organisasi seperti pelanggan atau mitra kerja. Nah benar, jadi sebenarnya jenis-jenis surat masuk dan keluar itu yang pertama berdasarkan sifat, yang pertama itu surat resmi. Surat resmi ini contohnya itu misalnya surat dari pemerintah, surat tugas, atau dari instansi-instansi lainnya. Kalau surat tidak resmi atau tidak resmi kan dia lebih santai, itu biasa surat pribadi. Misalnya kita bisa kita kirim email iseng gitu ya ke teman kita, nah itu kan merupakan surat pribadi juga. Ada yang bisa jawab? Udah paham semua, yakin? Ini giliran Ibu Ena yang bisa. Oke, kali ini giliran Ibu Ena ya. Untuk Ibu mau nanya Pak Aidil deh. Tadi barusan kan Ibu jelasin surat keluar dan masuk berdasarkan sifatnya. Coba dijelaskan apa itu surat masuk berdasarkan sifatnya dan contohnya. Surat masuk berdasarkan sifatnya itu yang pertama itu surat resmi, surat yang dikirimkan oleh instansi pemerintah. Contohnya itu surat pemberitahuan, surat undangan resmi ataupun surat putusan. Yang kedua itu surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tulis untuk keperluan kita sendiri. Contohnya surat undangan pernikahan, surat untuk keluarga, itu Bu. Tadi Pak Aidil bilang yang pertama surat, yang kedua surat pribadi, yang pertama surat apa? Resmi Bu. Yang kedua itu surat tidak resmi, bukan surat pribadi. Itu berdasarkan penggunaannya. Kalau pribadi penyebutannya, sebenarnya penyebutannya aja mungkin ya. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Peralatan pengelolaan surat yang nah ini kayaknya alat-alat yang kita perlu kalau misalnya kita itu mau mengelola surat gitu ya, melakukan prosedur pencatatan surat. Yang pertama ada kartu kendali. Oke, jadi kartu kendali ini tuh biasanya digunakan untuk sebagai pengganti buku agenda, karena buku agenda itu biasanya terlalu besar dan gitu. Biasanya buku agenda ini lumayan mempersulit jurnal gitu ya bagi beberapa karyawan dan perusahaan. Jadi biasa diganti pakai kartu kendali aja. Yang kedua, lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini sebenarnya lembaran untuk menuliskan disposisi sesuatu gitu ya, suatu surat. Misalnya atasan nih mau menambahkan komentar tertentu gitu ya
terhadap suatu surat, biasanya komentar itu bakal diletakkan di lembar disposisi gitu. Dia tadi tutorial atau cara bagaimana surat masuk itu diterima dan disimpan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Sampai sini ada yang belum paham materinya? Ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya nggak ada, nanti ganti yang ibu yang nanya. Apa itu? Itu kan bos, kalau untuk menandai surat digital itu kamu bersifat mendesak atau prioritas itu gimana ya? Gimana yang mana tadi? Bagaimana? Surat digital bu. Biasanya kalau misalnya kita menandai surat digital nih, kalau misalnya lagi mendesak gitu ya, biasanya kita ke instansi atau staf administrasi biasanya kasih label gitu. Jadi di surat digital atau email itu kita bisa kasih label, kita bisa kasih tag gitu lah, tag prioritas gitu. Selain itu bisa juga pakai warna indikator gitu. Jadi biasanya bakalan kita aktifin gitu ya notifikasi di surat digital. Notifikasinya ini otomatis kepada pihak yang bersangkutan yang buat kita memberitahukan nih kalau ada surat masuk gitu. Baik, sekian dari